Shalom, salam sejahtera, selamat Natal buat seluruh keluarga besar PT Indosat, baik yang ada di Jakarta maupun juga di seluruh Indonesia. Selamat Hari Natal, dan hari ini dengan penuh sukacita kita bersama-sama merayakan Natal. Dan tema yang diangkat pada hari ini seperti tema nasional yang diberikan oleh PGI, yaitu mereka akan menamakan Dia Immanuel. Mereka akan menamakan Dia Immanuel. Kita akan melihat ayatnya, Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 23, beginilah bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, ini adalah berita Natal, bahwa pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia, dia diberi nama Immanuel. Saudara-saudara, pernah ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, sebenarnya bayi Natal kita itu namanya Yesus atau namanya Immanuel? Saudara, kita harus bisa bedakan antara nama diri dan sebutan, nama diri atau gelar. Kadang-kadang kitab suci juga berbicara sebuah gelar tapi menggunakan kata nama. Misalnya kalau mengacu kepada nubuatan di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang kelima, bahwa seorang anak diberikan bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, tentu saja kita tidak memahami teks itu bahwa anak itu namanya Raja Damai, anak itu namanya penasihat ajaib. Bukan. Itu adalah gelar-gelar yang diberikan kepada dia, yang olehnya menyatakan sifat-sifat tertentu dari dia. Nah, saudara-saudara, karena itu Immanuel itu adalah sebuah sebutan. Itu bukan personal name. Itu bukan nama diri. Nama diri dari bayi Natal itu adalah Yesus. Kristus itu adalah jabatannya, yang artinya yang diurapi. Sedangkan gelar yang diberikan kepada dia itu adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara-saudara, sebenarnya kata Immanuel ini adalah kata bahasa Ibrani Emmanuel, dan kata ini hanya muncul 3 kali di dalam seluruh kitab suci. Yang pertama yang kita baca tadi, Matius 1 ayat yang ke-23. Lalu 2 yang lain itu ada di dalam perjanjian lama, yakni di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dan Yesaya 8 ayat yang ke-8. Di mana dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu pemunculan berikut masih di dalam kitab Yesaya, Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, nubuatan-nubuatan perjanjian lama ini yang akhirnya dipenuhi oleh Yesus Kristus. Ketika dia lahir, dia disebut sebagai Immanuel. Nah, kata Immanuel ini berasal dari 2 kata sebenarnya. Pertama adalah Immanu dan kedua adalah El. Immanu itu dibentuk lagi dari kata im yang berarti menyertai, dan bentuk jamak nu, Immanu. Sedangkan El itu adalah kependekan dari nama Eloah atau Elohim, yang artinya Allah. Itulah sebabnya Immanuel artinya Allah dengan kita, Allah bersama-sama dengan kita, Allah
menyertai kita, Allah di tengah-tengah kita. Nah, tema kita itu adalah mereka menamakan Dia Immanuel. Dan hari ini saya ingin bicara soal Immanuel ini. Apa sesungguhnya makna di balik kata Immanuel itu? Saya mau memberikan dua maknanya bagi kita. Makna yang pertama saya sebut sebagai makna teologis atau makna kristologis. Makna teologis atau makna kristologis artinya makna yang ada hubungannya dengan urusan kealahan atau yang ada hubungannya dengan Yesus Kristus itu. Nah, di dalam makna teologis atau makna kristologis ini berkenaan dengan diri atau pribadi dari Tuhan kita dan juga berkenaan dengan karya atau perbuatan dari Tuhan kita. Nah, dalam makna ini saya ingin membahas dua hal kecil lagi. Pertama adalah kata Immanuel dikenakan pada Yesus berhubungan dengan keunikan pribadinya. Kata Immanuel dikenakan pada Yesus berhubungan dengan keunikan pribadinya. Saudara-saudara, kitab suci berkata Yesus itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya firman. Firman itu salah satu gelar Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jikalau firman itu adalah Yesus, maka firman itu adalah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Lalu saudara, di dalam surat Filipi, Paulus juga membicarakan ini. Filipi 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan begini. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Kalau saudara perhatikan teks ini, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, terjemahan Alkitab, terjemahan baru bilang dalam rupa Allah. Tetapi sebenarnya ini ada kekurangan satu kata dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris King James, Christ Jesus who being in the form of God. Ada dalam rupa Allah. Kata being ini itu yang tidak muncul di dalam terjemahan Indonesia. Kata being itu artinya ada. Jadi mestinya adalah terjemahannya adalah Kristus Yesus yang walaupun ada dalam rupa Allah. Itulah sebabnya saya bilang terjemahan Indonesia kekurangan satu kata, yaitu kata ada. Yesus Kristus ada dalam rupa Allah. Kekurangan satu kata ini sebenarnya katanya penting sekali. Dalam bahasa Inggris digunakan kata being, tapi di dalam bahasa asli kitab suci itu huparkon. Dan huparkon itu adalah suatu keadaan atau suatu kondisi atau suatu status atau hakikat yang tak bisa diubah dengan cara apapun. Saya seringkali mengilustrasikan begini. Kalau saya mempunyai sebuah HP, ini HP milik saya. Bagaimana saya bisa membuat HP ini menjadi bukan HP saya lagi? Gampang, jual. Begitu saya jual, HP itu segera menjadi bukan milikku lagi. Tadi milikku, sekarang bukan milikku. Bagaimana membuat rumahmu bukan rumahmu lagi? Jual. Bagaimana bikin pacarmu menjadi bukan pacarmu lagi? Putusin. Langsung jadi milik orang lain, bukan milik kau lagi. Kan begitu. Tapi coba pikirkan ini. Bagaimana membuat mamamu menjadi bukan mamamu lagi? Putusin. Yang kau putusin itu mamamu. Pecat. Yang kau pecat itu mamamu. Bunuh. Yang kau bunuh itu mamamu. Maka status sebagai mama itu tak bisa diubah dengan cara bagaimanapun. Itu namanya huparkon. Nah, dikatakan Yesus Kristus itu ada dalam rupa Allah. Huparkon. Kalau huparkon tidak bisa berubah, itu berarti Yesus Kristus itu adalah Allah dan dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Dia tidak bisa berhenti jadi Allah. Dia tidak bisa pensiun dari Allah. Sekali Allah, tetap Allah. Itulah Yesus. Meskipun banyak orang tidak percaya
Bukan hanya di luar Kristen, tapi bahkan kelompok-kelompok bidat-bidat di dalam Kristen tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Misalnya saksi Yehova, Unitarian, percaya Yesus hanya penghulu malaikat yaitu Mikael. Atau orang agama lain menganggap dia hanya sekedar nabi. Tapi jikalau kita melihat kepada kitab suci kelewat jelas menyatakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Seringkali kita dituduh, mengapa seorang manusia diangkat jadi Tuhan? Siapa orang Kristen yang percaya seorang manusia diangkat jadi Tuhan? Manusia diangkat jadi Allah? Tidak ada. Iman Kristen itu bukan manusia jadi Allah, tapi Allah jadi manusia. Manusia jadi Allah mustahil. Tapi kalau Allah jadi manusia, apa susahnya? Itulah sebabnya setelah kitab suci berkata Yesus itu adalah Allah, kitab suci juga langsung menyatakan bahwa Yesus itu menjadi manusia. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 14, setelah di ayat 1 tadi dikatakan firman itu adalah Allah, di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Lalu di Filipi pasal 2 ayat 5, 6 tadi yang mengatakan bahwa Yesus itu ada dalam huparkon Allah. Lalu ayat 7-nya mengatakan dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lalu 1 Timotius 3 ayat 16. Dia dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Maka dia menyatakan diri dalam rupa manusia, jadi manusia. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah Allah, tapi jadi manusia. Tapi dari pengertian huparkon tadi, Allah tidak bisa menjadi bukan Allah. Allah tidak bisa stop jadi Allah. Allah tidak bisa pensiun jadi Allah. Entah sementara waktu atau seterusnya, tidak bisa. Jikalau Allah tidak bisa menjadi bukan Allah, tapi kitab suci mengatakan Allah jadi manusia. Lalu bagaimana itu? Ada orang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, mengapa Allah perlu berubah menjadi manusia? Saya bilang pertanyaannya salah. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Di balik kata-kata berubah itu seolah-olah tadi Allah, sekarang berubah menjadi manusia, maka dia stop jadi Allah dan sekarang jadi manusia. Itu sama dengan pengertian apa boleh buat nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur, nasi jadi bubur. Yang ada bubur. Nasinya mana? Sudah tidak ada. Nasi hilang, tinggal bubur. Nah, Allah jadi manusia tidak seperti nasi jadi bubur. Terus bagaimana? Coba dengar baik-baik. Esra jadi pendeta. Esra jadi pendeta. Lalu sekarang Esra sudah jadi pendeta. Pendetanya sudah ada. Esranya hilang. Kalau hilang, lalu yang omong dengan saudara sekarang siapa? Masih ada kan? Karena sudah ada pendeta, tapi Esranya tidak hilang, maka Esra ketambahan pendeta. Makanya menjadi pendeta Esra. Nah, Allah jadi manusia harus seperti itu. Bahwa Allah tidak bisa menjadi bukan Allah, tapi dia jadi manusia, berarti dia ketambahan manusia tanpa kehilangan kealahannya. Kalau Allahnya tetap ada, terus ketambahan hakikat manusia, berarti Allah manusia, manusia Allah. Maka disinilah kita menemukan keunikan pribadi Yesus Kristus, bahwa dia Allah manusia, dia manusia Allah. Allah Bapa adalah Allah, bukan manusia. Allah Roh Kudus adalah Allah, bukan manusia. Nabi-nabi, para pemimpin politik, para pemimpin agama, para filsuf, dan semua kita manusia, tapi bukan Allah. Tapi Yesus Kristus Allah sekaligus manusia. Maka ini hanya satu orang di dalam sejarah yang seperti ini. Sebelum dia tidak ada seperti itu, setelah dia tidak ada juga seperti itu. Karena itu saudara-saudara, lagu Natal kita, Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji dia. Allah sendiri dalam rupa insan. Karena itu saudara, hampir seluruh ayat-ayat yang berbicara soal Natal itu mengandung dua konsep ini, kealahan, kemanusiaan.
Saya mau beri contoh beberapa ayat. Misalnya Yesaya 9 ayat yang kelima, dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan bagi kita. Ini Allah atau manusia? Kalau Allah, masa Allah lahir? Coba kita kembali lihat ayat itu. Ya, anak telah lahir, putra diberikan. Jadi kalau Allah, masakan Allah lahir? Maka jelas ini bukan bicara kealahan, kemanusiaan. Tapi bagian akhirnya dibilang bahwa namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Mana ada manusia disebut penasihat ajaib? Mana ada disebut Allah perkasa? Mana ada manusia disebut Bapa kekal? Mana ada manusia disebut Raja damai? Tidak ada. Kalau begitu, kalimat terakhir itu lebih cocok untuk kealahan daripada kemanusiaan. Berarti Yesaya 95 mengandung kealahan, mengandung kemanusiaan. Mika 5 ayat 1 ada kata-kata akan bangkit bagiku seorang. Itu jelas kemanusiaan. Tapi bagian akhirnya, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu kealahan. Dalam Matius 1 ayat 23 ayat kita tadi dikatakan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti anak laki-laki yang dilahirkan itu pasti manusia. Bukan Allah dilahirkan. Allah tidak perlu dilahirkan, dia kekal. Tapi ketika dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita, itu jelas kealahan. Yohanes 1 ayat yang pertama, firman itu Allah. Tapi ayat 14-nya, firman itu jadi manusia. Roma 9 ayat yang kelima, Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Tapi beberapa kalimat setelah itu, dia adalah Allah. Filipi 2 ayat yang kelima, dalam rupa Allah, kesetaraan dengan Allah. Tapi ayat yang ketujuh mengatakan, menjadi sama dengan manusia. Sama juga Ibrani 7 ayat 14. Tuhan berasal dari suku Yehuda. Memangnya Tuhan itu kok bisa asal dari suku Yehuda? Tuhan tidak perlu nenek moyang. Berarti yang berasal dari suku Yehuda itu kemanusiaannya. Tapi dia disebut sebagai Tuhan. Karena itulah maka Yesus Kristus itu unik, Allah sekaligus manusia. Karena keunikan pribadi ini maka orang bisa salah paham tentang siapa dia. Kenapa? Karena ada kata-katanya, ada perbuatannya, ada sikapnya, atau ada yang terjadi padanya menunjuk kemanusiaannya. Tapi ada kata-katanya, ada perbuatan, atau ada yang dikenakan padanya, itu menunjuk pada kealahannya. Pada waktu dia mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Manusia mana bisa ampuni dosa? Dia pasti Allah. Pada waktu dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu pasti kealahan. Dia juga mengatakan, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Manusia mana bisa ada sebelum dunia ada? Itu pasti kealahan. Tapi kitab suci juga bilang, dia lapar, dia haus, dia makan, dia tidur, dia capek, dan lain sebagainya. Itu kemanusiaan. Maka kealahan untuk membuktikan dia Allah, kemanusiaan membuktikan dia manusia. Jangan menggunakan kealahan untuk menyangkal kemanusiaan. Jangan menggunakan kemanusiaan untuk menyangkal kealahan. Disitulah kesalahan banyak orang. Mereka bilang, Yesus Allah, ya Allah bisa lapar tidak? Tidak bisa. Yesus bisa lapar tidak? Bisa. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Allah perlu tidur? Tidak perlu. Yesus perlu tidur? Perlu. Kalau begitu Yesus bukan Allah. Itu salah. Kenapa? Karena menggunakan kemanusiaan menyangkal kealahan. Itu sama salahnya dengan menggunakan kealahan menyangkal kemanusiaan. Yesus itu unik. Kealahannya, kemanusiaannya. Dan karenanya kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Putra Natal itu adalah satu pribadi yang unik, yang tidak ada duanya di kolong langit sebelum dan sesudah. Satu-satunya manusia di dalam sejarah yang mempunyai keunikan pribadi sebagai Allah dan manusia. Itulah sebabnya begitu dia lahir, manusia karena lahir, tapi disebut Immanuel, Allah manusia. Maka Immanuel itu mempunyai makna keunikan pribadi Yesus Kristus. Kedua, kata Immanuel dikenakan pada Yesus berhubungan dengan fungsi keimamannya. Saudara-saudara, Alkitab berbicara Yesus itu imam besar kita. Ibrani 4 ayat 14. Karena
kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus. Yesus itu imam besar kita. Imam itu apa? Imam itu perantara. Perantara antara manusia dan Allah. Di sini ada Allah, di sini ada manusia. Allah dan manusia tidak bisa bertemu. Harus ada jembatannya, dan jembatannya itu imam. Maka di dalam perjanjian lama ada imam besar sebagai perantara. Manusia tidak bisa mendatangi Allah tanpa imam. Allah tidak mau menemui manusia tanpa imam. Imam adalah perantara. Dan kitab suci mengatakan Yesus Kristus itu imam besar agung kita. Nah, imam, kalau Yesus imam, maka dia menjadi perantara kita. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara, jikalau Yesus itu adalah perantara antara Allah dan manusia, ada Allah di sini, ada manusia di sini, tapi dia ada di tengah-tengah sebagai perantara. Ini akan sangat luar biasa kalau kita menghubungkan ini dengan penjelasan pertama saya tadi soal keunikan pribadi. Dia unik karena dia Allah, tapi dia juga manusia. Dia Allah, manusia, tapi dia menjadi perantara antara Allah dan manusia. Maka keunikan status dia sebagai Allah manusia itu berhubungan dengan fungsi keimamannya yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Karena itu, karena dia Allah, karena dia manusia, maka dia bisa berdiri di hadapan manusia sebagai Allah. Tapi dia bisa berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Dia bisa mewakili Allah di depan manusia. Dia mewakili manusia di depan Allah. Dia membawa Allah kepada manusia, dan dia membawa manusia kepada Allah. Dia menarik Allah menemui manusia, dan dia mengangkat manusia menemui Allah. Maka saudara-saudara, di sini penting sekali kealahan dan kemanusiaannya. Seorang yang bukan Allah manusia tak bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya tidak ada nabi manapun bisa bawa manusia kepada Allah. Karena nabi hanya manusia. Tidak ada pemimpin agama manapun bisa bawa manusia kepada Allah. Karena pemimpin agama hanya manusia. Tidak ada filsuf, tidak ada politikus, tidak ada sejarawan manapun yang bisa bawa manusia kepada Allah, Allah kepada manusia. Kenapa? Karena mereka hanya manusia, bukan Allah. Tapi Yesus Kristus manusia, ya, Allah, ya. Dan ini penting untuk pekerjaan penyelamatan. Uskup Mule bilang begini, seorang juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah adalah sama seperti sebuah jembatan yang putus pada ujungnya. Jalan di atas jembatan, belum sampai ujung sudah putus. Itu kalau juru selamatnya hanya manusia, bukan Allah. Wesley Brill, ada dua tabiat dalam diri Yesus Kristus supaya dia menjadi perantara atas Allah dan manusia. Sebab Kristus mempunyai dua tabiat, maka dia dapat bersekutu dengan Allah dan manusia. Dan dalam hal ini dia setara dengan Allah dan sama-sama merasakan kelemahan manusia. Oleh sebab dia manusia, dapatlah dia mengadakan pendamaian. Oleh sebab dia Allah, maka pendamaian itu sangat berharga. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita dengan Allah. Lalu saya juga mau berikan salah satu kutipan dari buku saya. Disinilah terletak kesempurnaan perantara Yesus, di mana dia memperdamaikan manusia dengan Allah melalui pribadinya. Dengan kata lain, Allah dan manusia bertemu dalam diri Yesus sebagai sang mediator. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah yang terpisah darinya. Tetapi di dalam Kristus, manusia datang kepada Allah yang datang kepadanya. Itulah sebabnya pada peristiwa penyaliban dia tergantung di antara sorga dan bumi.
Dia ditolak oleh Allah dan manusia, tapi melalui itu dia menjadi jembatan atau jalan dan sekaligus titik fokus pertemuan kedua pihak yang telah bermusuhan sepanjang sejarah manusia. Saudara-saudara, itu berarti bahwa Allah mau menemui manusia di dalam Kristus. Dan manusia hanya bisa ketemu Allah di dalam Kristus. Tanpa Kristus, Allah tidak bisa menemui manusia, tidak mau menemui manusia. Tanpa Kristus tidak ada manusia pun bisa menemui Allah. Itulah sebabnya ayat-ayat terkenal seperti Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Atau 1 Timotius 2 ayat 5. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Perantaranya Esa, satu. Tidak ada dua perantara, tidak ada tiga perantara, tidak ada banyak perantara. Maka Allah, jalan kepada Allah hanya satu, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia Allah dan manusia. Dia titik pertemuan. Karena itu saudara-saudara, kita semua orang berdosa. Kita pasti binasa karena dosa-dosa kita. Dihukum oleh Allah yang adil. Tetapi kita boleh diselamatkan kalau kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Kristus itulah kita bisa menemui Allah dan ditemui oleh Allah. Semua orang yang tidak percaya Yesus, semua orang yang menolak Yesus, apalagi membenci dan bersikap buruk kepada Yesus, mereka tidak mungkin ditemui Allah atau menemui Allah. Hanya satu jalan itu. Dan itulah sebabnya kenapa kita percaya Yesus satu-satu jalan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jangankan orang-orang yang tidak percaya, jangankan orang-orang di luar Kristen, di dalam Kristen sekalipun ikut merayakan Natal, tapi tidak berada di dalam Kristus, ada di dalam gereja, tapi di luar Kristus, kamu akan binasa. Tak mungkin ditemui Allah, tak mungkin menemui Allah. Immanuel, Allah menyertai kita. Kita yang mana? Kita yang percaya. Hanya yang percaya, dia menjadi orang yang dapat menemui dan ditemui oleh Allah. Karena itu saudara, jikalau saudara sedang merayakan Natal, saudara menjadi Kristen sekian lama, hanya Kristen-Kristenan saja. Hanya karena dari nenek moyang sudah Kristen, hanya karena dari lahir orang tua sudah Kristen, otomatis jadi Kristen. Tapi saudara sendiri belum pernah ada momen di dalam hidup saudara, satu titik dalam hidup saudara, buka hati terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kamu tidak bisa diselamatkan. Ingat, Yesus itu juru selamat. Tapi banyak orang menerima Yesus, terima Yesus sebagai juru, tapi bukan juru selamat. Juru roti, juru jaga. Mau jalan kemana-mana, Tuhan jaga saya ya, Tuhan berkati saya ya, Tuhan kasih ini ya, kasih itulah. Yesus memang menjadi banyak juru, tapi yang paling utama juru selamat. Dan untuk mendapatkan juru selamat, orang harus terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Immanuel berkenaan dengan keunikan pribadinya dan keunikan karyanya. Karena itu saudara-saudara, Yesus yang datang itu nanti akhirnya mati menebus dosa manusia di kayu salib. Itu terpenting. Banyak orang memperdebatkan Yesus, apakah benar Yesus lahir 25 Desember? Berdebat sini sana, agama lain pun menyerang kita. Yesus tidak lahir 25 Desember. Saya ditanya seperti itu, bagi saya begini, saya tidak pusing dia mau lahir kapan. Yang penting dia pernah lahir. Itu tidak bisa dibantah oleh sejarah manapun. Bahkan sejarawan-sejarawan non-Kristen, Flavius Josephus, Tacitus, Pliny the Younger, dan sejarawan yang lain memberikan kesaksian bahwa di abad pertama ada seorang yang bernama Yesus. Dan yang paling penting adalah dia naik ke atas kayu salib menebus dosa manusia. Itu yang paling penting. Dia ada dan apa yang dia buat bagi kita. Tidak usah persoalkan dia mau lahir kapan. Sekarang saya tanya saudara, saudara percaya Jokowi presiden?
Percaya. Saudara percaya dia melakukan banyak kebaikan untuk bangsa Indonesia? Percaya. Saya tanya, Jokowi lahir tanggal berapa? Bulan berapa, tahun berapa? Banyak juga yang tidak tahu kan? Peduli amat Jokowi mau lahir tanggal berapa, bulan terang ke bulan gelap ke. Mana pusing kita. Yang penting adalah dia presiden dan dia sudah berbuat banyak untuk bangsa ini. Karena itu tidak pusingkan Yesus mau lahir tanggal berapa. Yang penting dia sudah lahir dan apa yang sudah dia buat bagi kita, karya keimamannya yang menyatukan manusia dengan Allah. Inilah makna teologis dan kristologis di balik kata Immanuel. Sekarang makna yang kedua yang mau saya berikan. Makna praktisnya bagi kita. Jikalau makna teologis kristologisnya lebih bersifat doktrinal, pemahaman dasar iman kita, sekarang saya berikan makna praktisnya yang berkenaan dengan hidup dan keseharian kita. Pertama, jika Allah beserta kita, Immanuel, maka tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam dunia ini. Immanuel, Allah beserta kita. Allah adalah pribadi yang terbesar. Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Allah adalah pencipta semesta ini, serba sekalian alam. Jikalau Allah seperti itu menyertai kita, apa yang perlu ditakutkan di dalam dunia ini? Daud di dalam Mazmurnya yang terkenal berkata dalam ayat 4 Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kenapa Daud tidak takut bahaya? Sebab Tuhan beserta. Kalau ada Tuhan yang beserta, apalagi yang harus ditakutkan? Karena Tuhan itu adalah pribadi terbesar di alam semesta ini. Apa yang harus ditakutkan? Tidak ada satu kekuatan apapun di dalam hidup maupun di dalam kematian. Tidak ada satu kekuatan kuasa jahat atau iblis sekalipun yang bisa mengancam kita sepanjang Allah di pihak kita. Banyak orang takut kepada setan. Banyak orang sudah Kristen tapi lewat kuburan gemetar. Waktu kebaktian enak, kita buat iblis gemetar. Pulang lewat kuburan dia gemetar. Tapi saudara, kalau ada Allah yang menyertai kita, setan pun bisa gemetar. Setan gemetar bukan karena gemetar pada kita, tapi pada Allah yang menyertai kita, Allah yang memegang kita. Dulu waktu saya masih pelayanan di Jawa, di sebuah desa kecil, di rumah dinding, sementara saya sendirian, nganggur, lihat ke tembok sambil melamun, saya melihat ada seekor nyamuk. Lalu ada cicak mau mendekati nyamuk itu untuk memakan nyamuk itu. Saya amati cicak pelan-pelan mendekati nyamuk. Lalu saya mengiring dia dengan sebuah lagu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap! Nyamuknya lolos. Cicaknya tidak dapat makan malam. Saya pikir-pikir, kasihan ya si cicak. Gak jadi makan. Sementara saya berpikir seperti itu, tiba-tiba ada nyamuk hinggap di tangan saya. Begitu nyamuknya hinggap di tangan saya tek, dapat nyamuknya. Sekarang ada nyamuk di tangan saya. Timbullah perasaan peri kebinatangan untuk membantu cicak yang tadi tidak dapat makan malam. Saya lihat cicaknya ada di situ. Lalu saya ambil kursi, saya naik bawa nyamuk nih. Cicak, ini nyamuknya. Cicaknya lari. Kenapa cicak lari? Bukankah tadi dia mau cari nyamuk? Kenapa sekarang malah disodorkan nyamuk, dia lari? Pasti cicak takut. Takut apa? Nyamuk? Tidak. Dia tidak takut nyamuk. Tapi dia takut tangan yang memegang nyamuk. Demikian juga setan tidak takut kita. Tapi setan bisa takut kita jikalau kita disertai oleh Tuhan. Jikalau kita ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, segala macam kesulitan apapun
firman Tuhan berjanji, kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Tidak ada apapun di dalam hidup ini maupun di dalam kematian sekalipun dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 35, 38, 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kesadaran bahwa Allah di dalam Kristus adalah Immanuel yang menyertai kita seharusnya membuat kita tidak perlu takut. Baik takut terhadap kematian, takut terhadap kehidupan, takut kepada setan dan segala macam kuasa gelap, takut kepada segala macam penderitaan apapun. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jikalau Allah menyertai kita, kita yang mana? Yang percaya kepada Dia. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak termasuk kita yang disertai. Kedua, jika Allah beserta kita, Immanuel, maka kita harus memancarkan Allah atau Kristus itu melalui hidup kita. Saudara, tadi sudah saya jelaskan bahwa manusia dapat menemui Allah di dalam Kristus. Allah menemui manusia di dalam Kristus. Berarti Allah dan manusia bertemu di dalam Kristus. Kita menemui Allah di dalam Kristus. Bagaimana saya di dalam Kristus? Ya, tentu saja dengan percaya. Tapi apakah waktu saya bilang kita di dalam Kristus, berarti kita harus masuk di dalam Kristus? Tapi saya juga tadi bilang bahwa kita harus menerima Kristus masuk di hati kita. Berarti Kristusnya yang harus masuk. Jadi yang benar mana? Saya masuk ke dalam Kristus atau Kristus masuk ke dalam saya? Saya ada di dalam Kristus atau Kristus ada di dalam saya? Saya pernah pikir ini sampai pusing kepala. Saya berada di dalam kolam dan kolam berada di dalam saya. Saya berada dalam mobil dan mobil di dalam saya. Coba pikir, apa yang saya ada di dalam dia, dia ada di dalam saya. Saya ada di dalam kamar dan kamar ada di dalam saya. Kan gila itu. Saya pikir pusing sampai satu kali saya temukan jawabannya waktu cuci piring. Saya begitu ambil spons masuk ke air, lalu saya angkat sponnya, ada air keluar dari spons. Saya pikir, ini sebenarnya air yang masuk ke spons atau spons yang masuk ke air. Pada waktu terangkat dan ada air keluar dari spons, sebenarnya spons yang keluar dari air atau air yang keluar dari spons? Spons keluar dari air, ya karena saya angkat. Tapi air keluar dari spons, ya benar juga karena ada air yang menetes. Waktu masuk, apakah spons masuk ke air? Ya karena saya memasukkannya. Apakah air masuk ke spons? Ya, makanya ada yang keluar nanti. Maka saya simpulkan bahwa yang benar adalah spons masuk ke dalam air yang masuk ke dalam spons, spons keluar dari air yang keluar dari spons. Itu kesimpulannya begitu. Berarti antara air dan spons begitu dekat sampai saling memasuki. Allah dan kita seperti itu. Jadi benar kalau dikatakan saya di dalam Allah, tapi benar juga kalau Allah di dalam saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya. Tapi saya mau bicarakan Kristus di dalam saya. Kalau Kristus di dalam saya, Kristus itu siapa? Dalam Yohanes 8 ayat 12 dia bilang, akulah terang dunia. Berarti Yesus Kristus adalah terang dunia. Dan terang dunia itu sekarang ada di dalam saya. Jikalau terang dunia itu ada di dalam saya, otomatis saya juga jadi terang dong. Karena terang dunia ada dalam saya. Saya pasti jadi terang.
Karena itulah Matius 5 ayat 14 berkata, "You are the light of the world." Kamu adalah terang dunia. Efesus 5 ayat 8 mengatakan, kamu adalah terang. Tapi bukan bersumber dari diri. Terang di dalam Tuhan. Jadi, saya adalah terang dunia. Kenapa? Karena terang dunia yang sesungguhnya Yesus Kristus ada di dalam saya. Jikalau terang dunia sesungguhnya ada dalam saya, dia pasti memancar lewat hidup saya. Sehingga hidup saya itu menjadi terang dunia. Terang berbicara tentang perilaku kita, perbuatan kita, kehidupan kita. Maka seorang yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus, dia harus bisa menjadi terang dunia. Artinya hidupnya, perilakunya, perbuatannya itu mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga apabila orang melihat perbuatannya baik, orang tahu siapa yang ada di dalamnya. Maka Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti semua orang percaya harus hidup sedemikian rupa. Setiap orang yang telah menerima Allah Immanuel di dalam diri, itu harus hidup sedemikian rupa, supaya hidupnya itu bisa mempermuliakan Tuhan. Saudara, ketika H.M. Stanley berkunjung ke Afrika dan bertemu dengan David Livingstone. David Livingstone adalah seorang misionaris yang melayani di Afrika. H.M. Stanley sempat tinggal dengan Livingstone beberapa hari. Stanley bukanlah seorang percaya kepada Kristus. Tapi Stanley pulang dan dia menulis, seandainya saya tinggal dengan David Livingstone lebih lama lagi, dia tidak perlu membujuk saya menjadi seorang Kristen. Saya pasti jadi Kristen seandainya saya bisa hidup dengan dia lebih lama. Berarti Livingstone telah memancarkan cahaya Kristus sehingga lewat hidupnya orang tertarik kepada Yesus. Seorang misionaris dikirim ke satu desa untuk beritakan tentang Yesus. Dan dia hidup di sana 1 tahun. Tapi dia terlalu takut untuk bercerita tentang Yesus. Sampai selama 1 tahun dia tidak pernah cerita satu orang pun tentang Yesus. Sehingga orang kampung itu tidak ada yang tahu. Belum pernah dengar nama Yesus. Akhirnya dia ditarik pulang oleh lembaga misi. Lalu lembaga misi kirim orang kedua, penginjil kedua. Penginjil kedua ini lebih berani dan lebih berhasil. Dia bercerita tentang Yesus kepada banyak orang. Dia cerita tentang Yesus yang pengasih, Yesus yang pemurah, Yesus yang pengampun, Yesus yang penolong, Yesus yang suka membantu orang susah, Yesus yang menyambut sampah-sampah masyarakat, Yesus yang begitu care dengan penderitaan manusia. Ketika penginjil ini cerita tentang Yesus, lalu mereka bilang, sabar-sabar. Ini masyarakat bilang, sabar-sabar. Kalau Yesus yang kau ceritakan itu seperti itu, sepertinya kami pernah bertemu dengan dia. Loh, bertemu di mana? Dia pernah tinggal 1 tahun di kampung ini. Melihat ciri-ciri yang kamu omong tadi, itu pasti Yesus. Betul, dia pernah tinggal 1 tahun di situ, rumahnya di pojok sana. Berarti penginjil pertama itu tidak mengeluarkan satu kata pun cerita tentang Yesus. Tapi tentu dia hidup sedemikian rupa sampai orang curiga bahwa dia itu adalah Yesus. Hendaklah setiap orang Kristen, hendaklah setiap orang percaya, hendaklah setiap orang yang mengaku Allah menyertai hidupnya, Allah ada di dalam dirinya, memancarkan terang itu sehingga orang mempermuliakan Bapa yang di surga. Saudara-saudara, hari ini kita bersuka cita karena PT Indosat merayakan Natal. Saudara-saudara, di dalam merayakan Natal, pertama-tama seruan saya adalah setiap saudara harus buka hati, terima Yesus sebagai juru selamat saudara, demi keselamatan saudara. Tapi setelah itu, kalau Kristus sudah di hatimu,
Hidupmu harus jadi terang. Perbuatanmu harus mempermuliakan Tuhan. Kata-katamu, pola pikirmu, pola tingkah lakumu, keseharian saudara harus benar-benar menunjukkan terang, perbuatan baik, supaya orang mempermuliakan Bapa di surga. Banyak orang Kristen hidup tidak termuliakan Tuhan Allah, tapi malah mempermalukan Tuhan Allah. Pendeta Stephen Tong pernah bercerita pada waktu dia muda, dia pergi beritakan Injil di Bengkulu. Lalu tas-tas, koper-koper ditaruh di atas bis. Banyak orang turun angkat-angkat koper. Lalu Pak Tong takut kopernya terbawa. Lalu dia bilang sama kondekturnya, hati-hati, itu koper saya jangan sampai terbawa. Kondekturnya bilang, Pak, jangan khawatir. Di sini tak mungkin hilang. Kenapa? Ini kampung orang Islam. Nanti sampai kampung depan, kampung orang Kristen, baru kita ekstra hati-hati. Kenapa bisa begitu? Karena kampung orang Kristen banyak pencurinya, banyak perampoknya. Itu berarti banyak orang Kristen hidup permalukan Tuhan. Tapi seharusnya kalau Kristus betul-betul Allah menyertai kita, maka di dalam kita terang itu harus keluar. Maka pemimpin, semua staf kepemimpinan di Indosat, seluruh karyawan, seluruh cabang-cabang, saudara harus hidup sedemikian rupa supaya permuliakan Tuhan. Dan orang bisa lihat Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara PT Indosat, saudara bekerja dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, dalam bidang telekomunikasi. Saudara-saudara telah banyak membantu negara kita, negeri kita ini dengan memajukan bidang telekomunikasi, komunikasi dan informasi. Saudara tentu bekerja untuk hidup saudara. Dalam perusahaan ini, saudara bekerja untuk hidup saudara. Tapi di satu sisi, saudara sedang melayani rakyat. Saudara sedang melayani sesama manusia. Tapi saudara, sekalipun yang saudara kerjakan itu saudara melayani manusia, melayani masyarakat di seluruh Indonesia, dengan seluruh sarana prasarana yang disediakan oleh PT Indosat ini. Tapi saudara harus ingat baik-baik. Saudara sebenarnya bukan hanya kerja cari nafkah untuk hidup saudara. Bukan hanya melayani masyarakat. Tapi saudara juga sebenarnya sedang melayani Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan mengajar kita. Apa yang kita lakukan pada orang lain, lakukan seperti kepada Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 5-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudaraku, semua pimpinan karyawan dari atas sampai bawah dari PT Indosat, lakukan tugasmu dengan baik. Karena kamu sedang melakukan kehendak Allah. Karena kamu bukan hanya sekedar melayani manusia, tapi sedang melayani Allah. Kalau ini melayani, pada waktu saudara pergi membuka jaringan di mana-mana, pikirkan saudara sedang melayani Allah. Pada waktu saudara mau mengembangkan pelayanan Indosat di seluruh wilayah tanah air, pikirkan saudara sedang melayani Allah. Pada waktu saudara di dalam kepemimpinan memikirkan kemajuan-kemajuan, pikirkan saudara sedang melayani Allah. Kalau ini melayani Allah, jangan melayani asal-asalan. Jangan kerja asal-asalan. Berikan yang maksimal. Berikan dengan ketulusan hati. Berikan, lakukan dengan semangat. Lakukan dengan seluruh kesungguhan. Lakukan itu seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Maka kamu adalah hamba Kristus. Saya adalah hamba Kristus. Kita semua adalah hamba Kristus. Indosat, jadilah terang dunia. Jadilah terang bagi Indonesia. Immanuel, Allah menyertai kita. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Amin.
Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Juru Selamat kami adalah Allah dan manusia. Satu pribadi yang unik yang tidak ada duanya. Dan itu berguna bagi keselamatan kami. Karena di dalam Kristuslah Allah menjumpai manusia. Manusia menjumpai Allah. Di dalam Kristuslah titik pertemuan manusia dengan Allah. Ajar kami untuk percaya kepada Kristus. Ajar kami, pimpin kami untuk berada dalam Kristus. Dan dengan demikian memiliki persekutuan dengan Allah. Dan disertai oleh Allah. Immanuel itu. Tolong kami juga. Ketika Allah sudah menyertai kami. Tolong kami untuk beriman dan tidak perlu takut terhadap apapun juga dalam hidup kami. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tapi tolong kami juga seluruh pimpinan dan karyawan PT Indosat seluruh Indonesia. Jadikan mereka menjadi terang. Menjadi alat Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Yang bukan hanya melayani manusia. Tapi melayani Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus. Terang dunia itu. Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur. Amin.